Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam sejahtera bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya dan kita umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir. Dengan standar kompetensi beriman kepada hari akhir dan KIKD yang tertulis dalam RPP seperti biasa, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kompetensi dasar 1.3 beriman kepada hari akhir, 2.3 menunjukkan perilaku mawas diri serta implementasi pemahaman iman kepada hari akhir, 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 4.3 menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik agar dapat menjelaskan pengertian hari akhir dari sisi agama Islam dan makna mengimani hari akhir dalam akidah Islam. Peserta didik dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan hari akhir dan dapat mengilustrasikan gambaran hari akhir berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis. Kita mulai dari pengertian hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya secara umum mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta ini akan hancur dan akan mengalami kehancuran yang dahsyat, dan kita wajib mengakuinya bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Bagaimana tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Ini dalil yang menguatkan tentang datangnya hari akhir, dan kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun, karena ini merupakan bagian dari rukun iman yang mesti kita yakini. Nah, ini adalah peta kehidupan manusia. Tentu kita tidak mengingat bagaimana dulu sebelum kita ada di alam dunia ini, kita berada dalam alam ruh, yaitu alam di mana ruh setiap makhluk diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya jasad kita. Nah, di alam ruh ini ada satu pengakuan dari manusia, dari makhluk yang Allah ciptakan, di mana Allah memberikan kesaksian dan makhluk juga memberikan kesaksian. Di mana dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Artinya, apakah kamu mengakui bahwa diriku adalah Tuhanmu? Lalu ruh itu akan menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Setelah manusia diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan alam rahim, yaitu kita berada dalam perut ibu kita kurang lebih selama 9 bulan 10 hari. Dan ini juga kita tidak ingat tentunya ya, dalam rahim ibu kita, di mana ibu kita membawa kita kemanapun kita pergi. Setelah tiba waktunya, dengan izin Allah, lahirlah seorang manusia ke dunia dengan suasana yang berbeda dengan alam rahim. Oleh karena itu, manusia yang baru dilahirkan tidak ada yang dalam keadaan bergembira. Biasanya bayi itu selalu menangis ketika dilahirkan, karena melihat alam dunia yang penuh dengan ujian dan tantangan. Nah, kita yang saat ini sedang mengalami atau sedang berada dalam alam dunia ini, tentu harus kita pahami bahwa dunia ini adalah bukan tempatnya manusia, tetapi kita
awal atau asalnya kita berada di surga, yaitu kakek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam. Nah, di dunia ini tempatnya kita untuk beramal, beribadah, ya, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, setelah alam dunia ini kita lewati, tentu setiap manusia memiliki ajal masing-masing, di mana sudah ditentukan oleh Allah takdir kita masing-masing. Nah, kemudian setelah ajal itu sampai, tibalah kita masa kematian, ya. Bagaimana, seperti apa kita hal-hal yang kita alami di alam barzah setelah kematian itu kita rasakan, tentu tidak ada yang tahu. Ya, alam barzah itu sifatnya gaib, di mana kita tidak bisa mengandai-andai. Tetapi Allah memberikan penjelasannya bahwa di alam barzah ini merupakan alam atau pintu gerbang ya menuju alam akhirat, di mana manusia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan amal perbuatannya dengan seadil-adil. Nah, inilah sekilas peta hidup manusia. Kemudian setelah alam barzah, masa penantian, nanti manusia akan mengalami satu masa atau fase di mana fase itu harus dilewati oleh setiap manusia. Mulai masa kebangkitan, kemudian ada alam mahsyar dan seterusnya, dan diakhiri dengan pembagian sebagai pembagian tempat terakhir manusia di surga atau di neraka. Begitu. Nah, ini perjalanan kehidupan manusia. Di mana dalam perjalanan kehidupan manusia, seperti di awal tadi disampaikan bahwa kita mulai dari alam ruh yang Allah ciptakan, masuk ke alam kandungan, alam dunia, kemudian kita masuk lagi ke alam kubur, yaitu alam barzah. Di masa penantian ini kita menunggu kehancuran alam semesta ini, yaitu dengan ditiupkannya sangkakala. Kemudian dibangkitkan kembali dengan sangkakala yang kedua, manusia keluar dari alam kubur mereka masing-masing untuk kemudian dikumpulkan oleh Allah di hari kebangkitan, yaitu di padang mahsyar, yaitu tempat manusia berkumpul untuk untuk menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di padang mahsyar ini banyak kejadian atau banyak peristiwa yang terjadi di mana manusia dalam keadaan yang sangat penantian yang sangat lama dan dengan keadaan yang berbeda-beda tergantung dari amal yang mereka lakukan selama di dunia. Ada manusia yang beruntung mendapatkan syafaat, ya, di mana mereka berbahagia di padang mahsyar ini menunggu penghisaban. Karena hisabnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa penghisaban, kemudian ada penyerahan amal, yaitu manusia ada yang mendapatkan catatan dari tangan kanan, ada juga yang mendapatkan kitab dari kiri. Nah, mereka itu akan mendapatkan catatan sesuai dengan amalnya dan dengan seadil-adilnya. Setelah mereka mendapatkan catatan amalnya, kemudian manusia akan ditimbang amal kebaikannya tersebut, ya, untuk dilihat kebaikan dan keburukannya lebih baik mana. Nah, dari situ manusia akan yang baik, ya, akan mendapatkan air keabadian, itu mendapatkan air yang disebut dengan telaga Haudi Kausar. Nah, disitulah manusia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya bagi orang yang beriman tentunya. Setelah itu manusia akan melewati jembatan atau sirot, ya, yang disebut dengan sirotol mustaqim. Untuk melewati jembatan tersebut tentu banyak halangan dan rintangan, ya, di mana manusia akan diuji di sana. Masuk ke neraka atau ke surga kah, tergantung amal dan kebaikan yang dia lakukan selama di dunia. Ya, ini ada dua tempat di akhirat nanti, surga atau tentunya ini adalah pilihan kita. Kita masuk surga atau neraka, tentunya dari sekarang kita sudah mendesain hidup kita. Kalau kita ingin masuk surga, tentunya kebaikanlah yang kita lakukan, bukan kemaksiatan atau dosa yang selalu kita lakukan. Selanjutnya ini mungkin fase secara singkat yang disampaikan, ya. Oke, mudah-mudahan dalil apa yang disampaikan pada saat ini
bisa memberikan sedikit pencerahan. Lanjutkan dengan dalil yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, dan Al-Hajj ayat 7 yang tadi dibacakan. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Inilah satu dalil yang menguatkan kita bahwa benar-benar hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan. Nah, mudah-mudahan 3 dalil ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Oke, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.